Gadis ini secara tidak sengaja mendorong skuternya saat bermain. Detik berikutnya sebuah benda tak dikenal membantunya mendorong skuter kembali. Gadis kecil itu berjalan dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas. Tanpa diduga seekor ular besar menjulurkan lidah ke arahnya. Pada saat kritis gadis itu, tiba-tiba diculik oleh perdagangan manusia. Tiba-tiba ular besar itu muncul. Para perdagangan manusia menjadi ketakutan. Demi menyelamatkan nyawanya, mereka memutuskan untuk mendorong gadis kecil keluar dari mobil agar dimakan ular besar itu. Ketika ular besar melihat gadis itu turun, ia langsung menangkap mobil itu, kemudian menelan mobil itu hidup-hidup. Gadis itu menemukan ular besar itu telah tertambak oleh panah beracun lalu. Ia memberanikan diri mencabut anak panah dari ular itu. Mereka akhirnya berteman. 10 tahun kemudian, gadis dan ular besar bertemu kembali. Ia langsung mengenali ular besar itu. Ular besar itu lalu mendekati gadis itu. Dan ia pun bisa mencium bau familiar dari gadis itu. Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Sebuah lembaga penelitian menemukan gadis itu. Dan ular besar memiliki perasaan satu sama lain. Mereka akhirnya menangkap gadis itu. Dan menyiapkan perangkap untuk memancing ular besar keluar sarangnya. Mereka lalu menyiksa gadis itu dan meninggalkannya dengan penuh luka. Mereka juga menyetrum gadis itu setiap hari. Jeritan kesakitan gadis itu akhirnya dirasakan oleh ular itu. Ia segera menerjang ke arah gadis itu ketika ia tiba. Ia melihat gadis itu dalam keadaan sekarat terperangkap dalam sangkar besi. Orang-orang lembaga juga memasang jaringan listrik tegangan tinggi di sekitar gadis itu untuk menunggu ular tersengat listrik. Saat ular itu menyerbu masuk untuk menyelamatkan gadis itu, ia terkena sengatan listrik dan menderita kesakitan. Melihat ular berada dalam kondisi kritis, komandan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan gadis itu. Ular besar akhirnya menggunakan nafas terakhirnya sekalipun ia harus mati.